Kak Prawi. Mungkin Ibu langsung bisa merespon ya, Ibu Ilma dulu. Silakan. Baik, kakak apa tadi? Hangka Prawi. Ini seorang penyair juga dan teatrawan juga di Riau. Kak Hangka, kalau ditanya berapa persen dalam kurikulum kita, pembelajaran kita memunculkan nama sastrawan-sastrawan di Riau. Kalau dari buku paketnya itu ya bisa dikatakan mungkin 0% untuk sastrawan Riau itu. Cuman kami guru-guru bahasa Indonesia di SMA 1 itu berupaya, kalau dalam mengajarkan sastra kami sekedar mengingatkan, kita punya tokoh seperti Sutarji Kalzum Bahri yang begitu puisinya terkenal, terus gaya pembacaan puisinya, tapi hanya sekedar itu saja, Pak. Jadi secara kurikulum nasional memang tidak disebutkan ya? Tidak disebutkan. Walaupun ada muatan lokal mungkin Bu Ilma ya? Kalau K13 muatan lokal kita tidak ada lagi. Oke, baik. Tadi Pak Hangka Prawi menyebutkan apakah kita hanya menyiapkan anak-anak ini untuk lomba saja atau bagaimana kita tetap survive, mereka tetap berpuisi gitu, tidak hanya untuk panggung-panggung perlombaan. Ya, kalau kami menyiapkan ya khususnya guru bahasa Indonesia memang ada pembelajaran puisi itu di kelas 11, ada belajar sastra, puisi, syair, gurindam, bahkan kami drama. Kalau untuk puisi sendiri itu di ekskul seperti ekskul yang dibina oleh Bu Ulan tadi, yaitu ekskul musikalisasi puisi, itu tujuannya bukan hanya untuk sekedar lomba, tapi untuk menarik kawan-kawannya, yaitu melihat kenyataan inilah mereka, orang berpuisi itu seperti ini, terus mereka bisa berprestasi. Dan yang lainnya di sekolah kami bisa mengadakan misalnya seperti dikatakan Bapak tadi ya, bahwa sering mengadakan lomba-lomba puisi misalnya dalam acara lingkungan, terus merayakan Hari Pahlawan, bahkan merayakan Hari Guru. Diadakan lomba membaca puisi yang tujuannya untuk anak didik kami itu untuk termotivasi dia untuk mencintai puisi ini. Selalu itu kami usahakan. Jadi di sekolah-sekolah juga kita terus melakukan berbagai kegiatan ya Bu Ilma. Iya, bahkan kami rutinitas yang dicanangkan oleh kepala sekolah kami itu menjadi kegiatan yang kontinu dilakukan di bidang sastra, bukan hanya sekedar puisi, yaitu di bidang perfilman, drama. Kami mengadakan festival. Kalau tahun yang lalu kami mengadakannya antar kelas. Untuk tahun ini mungkin kami akan mencoba ya untuk mengadakannya, mengundang sekolah-sekolah lain untuk mengapresiasikan sastra itu. Baik, Pak Usnu untuk menjawab dari Hangka Prawi, kami silakan. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya juga bersinggungan dengan masalah sosialisasi sastrawan Riau. Ini yang saya kerjakan karena saya mengajar di Fakultas Hukum, di Fakultas Teknik dan Fakultas Agama Islam. Yang saya ajar dan MKDU, yaitu Pancasila. Nah, ada 2 atau 3 sesi sebelum pelajaran saya memperkenalkan sastrawan melalui karya-karyanya. Misalnya saja, kemarin Hari Sumpah Pemuda, saya cari-cari mana karya-karya yang berkenaan dengan itu. Maka ketemulah saya dengan karya Sutarji Kalsum Bahri. Nah, caranya adalah saya minta kepada para siswa untuk berdiri seperti membaca teks Pancasila. Lalu saya minta anak-anak mahasiswa itu mengikuti apa yang saya ucapkan, apa yang saya bacakan. Judulnya seperti yang sangat sudah diketahui itu, "Wahai pemuda, mana telurmu?" Nah, semula mereka tertawa karena Sutarji menggunakan metafora telur. Telur dalam arti sebuah proses regenerasi sebetulnya. Sampai bait terakhir mereka membaca. Mereka mengikuti apa yang saya sampaikan, berdiri bersama-sama. Lalu baru saya tanyakan apa message atau pesan dari syair ini. Jadi kurang lebih sekitar 20 menit saya dapatkan kesan-kesan itu. Misalnya untuk menjadi generasi muda yang bagus, untuk melahirkan karya-karya yang bagus dan sebagainya. Termasuk
puisi kedua yang semester ini saya sampaikan adalah puisi Ibrahim Sattah, Di Kaki Indonesia. Terima kasih Indonesia, baik benar hatimu, niscaya percintaan kita dikawat kemana-mana, dan seterusnya. Itu juga saya minta apa pesan-pesan yang bisa ditangkap oleh mahasiswa. Itu beberapa model, walaupun saya tidak ngajar bahasa Indonesia, Bu, saya ngajar Pancasila, tapi karena basic dari puisi itu adalah nilai moral, yaitu pertama kecintaan kepada Indonesia, yang kedua malu terhadap Indonesia. Ada dua hal. Kenapa kamu malu menjadi Indonesia? Dia tahulah penyakit-penyakit yang ada di negeri kita ini. Itu sebagai contoh perkenalan sastrawan Riau. Kebetulan puisi-puisi itu enak untuk diolah dalam sebuah kelas yang sebetulnya tak ramah dengan puisi, yaitu pelajaran anak geologi, anak ekonomi Islam, dan anak hukum tata negara. Ya, jadi, tapi mereka menikmati juga karena ada hal-hal yang cukup menarik untuk mereka nikmati. Singgungan yang lain, pertanyaan dari Bung Kafrawi, itu kalau Madah Pujangga membuat puisi-puisi, penggalan puisi itu di halaman, itu menurut saya untuk kampanye ke depan Hari Puisi, bagaimana kalau dinding-dinding sekolah yang ribuan dindingnya itu dan berwarna putih, kita mintalah 2-3 kolom untuk mengutip penyair-penyair. Mungkin tak seluruh puisi, penggalan juga. Tapi mungkin itu kan egoisnya para penyair aja, dia ingin diabadikan di dinding-dinding kami. Oke lah, kalau tidak dengan penyair, tambah lagi dengan negarawan. Misalnya perkataan Mahatma Gandhi, bumi ini cukup untuk memberi makan kepada manusia, tapi bumi ini tidak akan cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Ini kan kata-kata mutiara. Dan ini bisa diolah kalau ditempelkan di dinding-dinding sekolah kita. Mungkin ini menjadi inspirasi juga. Jadi dimulai dari Madah Pujangga, untuk 1 tahun ke depan bulan Juli Hari Puisi adalah kampanye puisi masuk ke tembok-tembok sekolah, termasuk kampus-kampus. Saya pikir ini akan lebih bergelora. Sebab saya pernah ke Universitas Syah Kuala. Di pintu gerbangnya itu dipahat puisi Rendra. Betapa hebatnya apresiasi sivitas di sana terhadap puisi. Ya kebetulan puisi Rendra. Rendra pernah mempergelarkan Barzanji di Aceh, sehingga kemudian dikekalkan dalam dipahatkan puisinya di pintu gerbang Universitas Syah Kuala. Moga-moga kita bisa menyambut Hari Puisi ke depan dengan begitu. Ada tembok-tembok puisi lainnya, tidak hanya di halaman Madah Pujangga. Pemirsa sekalian dan para hadirin, bahwa di depan gedung ini kita mempunyai namanya adalah Taman Madah Pujangga. Jadi di sana ada 28 kutipan puisi dari penyair-penyair di Riau dipahatkan di sana. Baik, tadi ada juga dari Kaprawi mengatakan bagaimana kita untuk tetap agar rasa berpuisi ini bisa terus digelorakan kepada siswa seperti yang dilakukan oleh almarhum Idrus Tintin sebelumnya itu, Pak. Iya, memang Bung Idrus Tintin itu termasuk teaterwan dan juga pendidik sekaligus, dan dia bisa membuat basisnya di sekolah. Nah, di kampus maupun di sekolah-sekolah ini sebetulnya kan komunitas yang hampir mirip. Memang harus ada penggeraknya. Artinya kalau di jajaran struktur bidang kesiswaan atau kemahasiswaan memang harus peduli. Bukan hanya mengurus sebagai seorang birokrat, tapi dia juga harus mengadakan. Apakah itu kelompok musik, kelompok teater, kelompok pembaca puisi, dan sebagainya. Saya pernah ke Tanjung Pinang, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Raja Ali Haji. Itu tak ada kena mengenanya dengan puisi dan sastra, tetapi
bidang kemahasiswaannya itu memberikan keleluasan yang besar. Sehingga teater termasuk musiknya, musik tradisional disediakan oleh kampus. Sehingga anak-anak itu walaupun katakanlah tak ada yang membimbingnya, tapi kalau ada fasilitas pasti mereka akan mencari dan akan belajar sendiri paling tak. Nah, ini pentingnya birokrat di sekolah lembaga pendidikan juga punya apresiasi dan memberikan fasilitas yang memadai agar anak-anaknya mencintai. Sehingga kaderisasi seperti diinginkan di bidang teater tentu punya spesifikasi sendiri, tapi untuk seni lainnya saya pikir akan bisa berkembang. Oke, baiklah pemirsa Rio TV dan hadirin yang berada di sini. Sebelum kita lanjutkan talkshow sastra kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari seorang penyair dan juga seorang wartawan. Kita jemput Jeffrey Almalai.